else right away. To me you so my heart won't decay. I'll block your number and call it a day. Hai guys, perkenalkan nama aku Keisha Yuni Mutia. Aku adalah salah satu mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Ekonomi, dan kali ini aku bakal menjelaskan tentang obligasi. Oke, dan obligasi itu ada dua, obligasi konvensional dan obligasi syariah. Sama halnya seperti bank, ada bank konvensional dan ada bank syariah. So, buat kalian, di sini aku bakal jelasin tentang obligasi konvensional. Apa sih obligasi konvensional itu sebenarnya? Obligasi konvensional itu merupakan bukti utang dari emitmen yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga dan janji lainnya serta pelunasan pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Dan obligasi konvensional ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, dan 2. Memiliki jangka waktu tertentu pada masa jatuh tempo, dan yang ketiga memberikan pendapat tetap secara periodik maksud saya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ada pada nominal, yang dimaksud disebut juga nilai pari, per value, stated value, face value, dan nilai kopur, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang obligasi syariah. Apa sih obligasi syariah itu? Berdasarkan fatwa nomor 32 MUI, di sini dikatakan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emitmen untuk membayar pendapat kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil. Dan di sini obligasi syariah ini untuk pengetahuan kalian aja ya, obligasi syariah ini juga bisa disebut dengan sukuk. Sukuk itu berasal dari bahasa Arab yang berarti instrumen legal. Dan di sini kita bakal bahas tentang dasar hukum obligasi syariah. Di sini dikatakan menurut Ruharjo di tahun 2003 itu ada 5 dasar hukum obligasi syariah. Yang pertama itu adalah pendapat ulama tentang keharaman bunga atau interest, dan yang kedua itu ada pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga atau kupon, dan yang ketiga dikatakan pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudarabah, murabahah, musyarakah, istisnah, dan salam, dan yang keempat dikatakan fatwa. Nah, dan yang keempat itu ada menurut fatwa DSN MUI nomor 20 dikatakan tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah, dan ini bersangkutan juga dengan reksadana syariah. Dan yang kelima dikatakan bahwa juga menurut fatwa DSN, tapi ini nomor 32 tentang obligasi syariah. Ini ada beberapa dasar hukumnya obligasi syariah. Jadi buat kalian yang mau ikutan obligasi ini jangan takut, karena di sini didasari beberapa hukum. Jadi di sini aman gitu. Dan sekarang kita bakal bahas tentang jenis-jenis obligasi syariah. Jenis-jenis obligasi syariah ini terdapat 6 berdasarkan pertama berdasarkan penerbit, berdasarkan jaminan, yang ketiga berdasarkan jenis kupon, yang keempat berdasarkan peringkatnya, yang kelima berdasarkan call feature, dan yang keenam berdasarkan konversi. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan berdasarkan penerbit, yang pertama di sini ada 4 macam. Jadi ada obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah, ketiga obligasi BUMN, dan keempat obligasi perusahaan swasta. Dan untuk berdasarkan jaminannya itu ada beberapa, ada 6, yaitu yang pertama ada obligasi tanpa jaminan, dan yang kedua itu ada obligasi dengan jaminan dan dijamin dengan properti, dijamin dengan sekuritas, dijamin dengan aset tertentu, dan obligasi yang dijamin pool of mortgage atau portfolio mortgage backed securities. Nah, kalau berdasarkan jenis kupon,
Di sini ada obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo. Dan yang kedua, itu ada obligasi yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar. Dan yang ketiga, itu ada memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu. Nah, di sini masuk kita ke berdasarkan peringkatnya. Berdasarkan peringkat itu ada dua macam, yaitu minimal BB+, dan yang kedua itu ada non-investment grade bond CC atau speculative bond dan D atau junk bond. Nah, di sini kita masuk ke berdasarkan call feature. Call feature ini di sini ada 3, yaitu yang pertama obligasi yang dapat ditarik kembali oleh penerbit setiap waktu sebelum masa jatuh tempo. Dan yang kedua itu ada diterbitkan dan terjual tidak dapat diterbitkan dan terjual tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat ditarik dan dibeli kembali, dan kombinasi antara keduanya. Dan sekarang kita masuk berdasarkan konversi, yaitu yang pertama ada obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham setelah jangka waktu tertentu, dan yang kedua ada obligasi yang tidak dapat dikonversi. Nah, adapun kaidah syariah untuk obligasi syariah ini ada 4. Yang pertama bersifat mukharabah karena tidak harus menanggung rugi, dan yang kedua itu tidak dapat menerima pembagian dari pendapatan, dan yang ketiga itu dapat dijual di bawah harga paru, dan yang keempat itu adalah perubahan nilai pasar, bukan berarti perubahan jumlah hutang. Dan yang keempat ada salam, yang kelima ada istisna, dan terakhir ada ijirah. Guys, sekarang kita masuk ke mekanismenya, mekanisme obligasi syariah. Di Indonesia itu mengenal ada 2 jenis obligasi, yaitu obligasi mudharabah dan ada obligasi ijirah. Kalau obligasi, nah mekanismenya untuk obligasi syariah mudharabah itu adalah pertama, kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Dan yang kedua ada rasio atau presentasi bagi hasil. Dan yang ketiga nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan. Dan yang keempat itu pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan. Dan yang kelima, pembagian hasil, pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik. Dan yang keenam itu ada karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual komitmen, maka obligasi syariah memberikan indikatif return tertentu. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk ke perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Apa aja sih perbedaannya? So, untuk harga penawaran tersendiri, obligasi syariah dan obligasi konvensional ini sama 100%. Untuk jatuh temponya syariah itu hanya membutuhkan 5 tahun dan konvensional itu membutuhkan waktu 20 tahun. Untuk pokok obligasi pada jatuh tempo itu sama-sama 100%. Dan pendapatan untuk syariah itu adalah bagi hasil, dan seperti yang kita tahu bahwa konvensional itu secara bunga, dan return itu 15,5 sampai 16% indikatif untuk obligasi syariah, dan 15,5 sampai 16% tetap untuk konvensional. Dan return dan untuk ratingnya obligasi syariah itu mendapatkan AA+, begitu juga sama dengan konvensional. Nah, sekian penjelasan aku mengenai obligasi. Semoga penjelasan aku bisa membantu kalian agar kalian tahu apa sih obligasi syariah dan perbedaan obligasi syariah dengan obligasi konvensional. So, thank you for watching dan see you untuk video selanjutnya.